warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Zat yang maha sempurna, yang kasih sayangnya tiada terhingga dan ampunannya seluas samudra. Maka marilah kita senantiasa memohon rahmat dan maghfirahnya. Shalawat serta salam tak lupa pula marilah kita haturkan kepada uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa konsisten mengikuti sunnah-sunnahnya. Muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah sudah beberapa hari kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Namun yang patut lebih kita syukuri adalah pada tahun ini kita sudah bisa menjalankan sholat tarawih di masjid. Dan alhamdulillah kajian-kajian pun sudah dimulai lagi. Namun yang tetap harus kita jaga dan kita ingat adalah menjaga protokol kesehatan. Meski pemerintah sudah menyampaikan larangan untuk mudik di Lebaran nanti, namun semangat kita dalam beribadah di bulan Ramadan jangan sampai kendor. Mengapa? Ya, karena pada hakikatnya tujuan dari ibadah di bulan Ramadan bukan semata-mata untuk merayakan kemenangan di hari Lebaran. Namun tujuan yang hakiki adalah kita berharap ruh kita kembali lahir dalam keadaan fitri atau suci. Ruh yang selalu membawa kita kepada kebaikan. Yang kita harapkan setelah Ramadan nanti selesai, ibadah kita, sholat kita lebih baik lagi. Bacaan Al-Quran kita lebih baik lagi. Dan akhlak kita lebih baik lagi. Muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Sebenarnya ketika saya menyampaikan hal seperti ini, tujuan utamanya adalah sebagai self-reminder atau pengingat bagi diri pribadi saya. Oke, kita kembali kepada bulan Ramadan. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Bijaksana, karena telah menjadikan bulan Ramadan sebagai Syahrul Mubarak, bulan penuh barokah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa arti dari barokah adalah ziyadatul khair wa ta'ah, bertambahnya kebaikan dan ketaatan. Dan semoga Allah selalu melimpahkan keberkahan kepada kita semua di setiap ibadah yang kita lakukan, baik di bulan Ramadan atau bulan setelah Ramadan. Ada sebuah kata bijak yang sungguh dalam maknanya. Kurang lebih seperti ini bunyinya. Seandainya kita menjalani hari-hari biasa seolah-olah itu Ramadan, maka kehidupan akhirat akan menjadi hari rayamu. Sungguh ending yang luar biasa. Meski mungkin bukan berarti di bulan setelah Ramadan kita berpuasa setiap hari. Minimal kita bisa menjaga hati, kita bisa menjaga akhlak kita seperti akhlak di bulan Ramadan. Nah, salah satu caranya adalah dengan menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga lisan, dan menjaga perbuatan. Muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, sebagai orang beriman, maka kita harus mensinkronkan antara 4 unsur tersebut, yaitu unsur hati, unsur pikiran, unsur lisan, dan unsur perbuatan. Karena pada hakikatnya definisi iman adalah al-imanu bil qalbi wa qaulum bil lisani wa amalum bil arkani. Iman adalah pengetahuan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan anggota badan. Maka ketika hati bersih
akan mentransfer pikiran yang jernih. Jika pikiran jernih, maka kata-kata yang keluar dari lisan tidak akan menyakiti hati orang lain. Dan akhirnya akan menciptakan perbuatan yang sholih. Muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, sebagai orang beriman, seharusnya kita bisa mensinkronkan 4 unsur tersebut, yaitu unsur hati, unsur pikiran, unsur lisan, dan unsur perbuatan. Karena pada hakikatnya definisi iman adalah al-imanu bil qalbi wa qaulum bil lisani wa amalum bil arkan. Iman adalah pengetahuan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan anggota badan. Maka ketika hati bersih akan mentransfer pikiran yang jernih. Jika pikiran jernih, maka kata-kata yang keluar dari lisan tidak akan membuat hati orang lain perih, dan akhirnya akan menciptakan perbuatan yang sholih. Seperti salah satu sahabat Rasulullah pernah mengatakan, yaitu Umar bin Khattab, mahkota manusia adalah akalnya, derajat manusia adalah agamanya, dan kehormatan manusia adalah budi pekertinya. Maka ketika kita ingin menjadi orang yang mulia, seperti seorang raja yang memiliki mahkota, maka kita harus menjaga 3 unsur tadi, yaitu mahkota yang berasal dari akal pikiran kita, derajat yang berasal dari hati nurani kita yaitu agama, dan kehormatan kita yang berasal dari lisan dan perbuatan kita. Muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa bisa menjaga ke-4 unsur tersebut agar kita mendapatkan ending yang husnul khotimah di akhirat kelak. Dan semoga kita semua bisa berjumpa di surga Allah. Ya Allah, janganlah Engkau balik hati kami setelah Engkau memberi kami hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Syukran ala ihtimamikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.